Kalau merek sudah terdaftar di negara tujuan ekspor tapi belum terdaftar di Indonesia, kemudian merek tersebut ingin didaftarkan di Indonesia, apakah bisa diterima? Rangemark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Rangemark, kantor konsultan haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Baik, kita akan membahas pertanyaan yang masuk ke Rangemark. Kita bacakan ya, pertanyaannya tentang merek ya. Kalau merek sudah terdaftar di negara tujuan ekspor tapi belum terdaftar di Indonesia, kemudian merek tersebut ingin didaftarkan di Indonesia, apakah bisa diterima ya? Jadi terhadap merek yang sudah terdaftar di luar negeri kemudian mau mendaftarkan di Indonesia ya, tentu harus tunduk terhadap undang-undang merek di Indonesia. Nah, undang-undang merek di Indonesia yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ya. Ada beberapa tahapan proses. Nah, ada pemeriksaan substantif nanti itu yang menentukan ya pemeriksaannya apakah merek yang kita mohonkan disetujui untuk didaftar atau tidak ya. Nah, apa yang menjadi dasar pemeriksaannya? Dasar pemeriksaannya adalah pasal 20 dan pasal 21. Apa itu? Pasal 20 adalah merek yang tidak dapat didaftar dan pasal 21 adalah merek yang ditolak. Nah, supaya merek kita disetujui dan dikabulkan terbit sertifikat ya, sebelum didaftarkan mereknya di Indonesia, saran kami lakukan pengecekan atau penelusuran merek terlebih dahulu. Di mana? Di pangkalan data kekayaan intelektual ya. Nanti di sini muncul ya, cek dulu mereknya apakah merek yang mau kita daftarkan ini berpotensi dikabulkan ataupun diterima atau ditolak ya, atau sudah ada yang daftar ya. Kalau berpotensi ditolak, boleh jadi merek yang kita ajukan sudah ada yang daftar lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis ya. Nah, kalau misalnya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu atau dimohonkan lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis, artinya merek yang akan kita ajukan akan berpotensi ditolak begitu ya. Nah, jadi bisa diterima atau tidak ya, lakukan pengecekan terlebih dahulu ya, penelusuran terlebih dahulu di database merek di pangkalan data kekayaan intelektual begitu ya. Nah, apabila misalnya berpotensi belum ada yang daftar dan kemudian dicek juga merek yang mau kita daftarkan ini tidak termasuk unsur merek yang tidak dapat didaftar dan tidak termasuk dalam unsur merek yang ditolak, nah artinya merek kita berpotensi, silahkan diajukan permohonan pendaftarannya. Nah, kewenangan memutuskan ya itu ada di pemeriksaan substantif. Jadi ketika kita daftar tak mengikuti tahapan proses pemeriksaan ya, pemeriksaan formalitas, kemudian pengumuman, kemudian pemeriksaan substantif. Nah, di pemeriksaan substantif nih ya intinya ya, proses permohonan merek kita diperiksa apakah disetujui untuk didaftar atau ditolak begitu. Demikian kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.